Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu sucinya kepada manusia yang paling dikasihinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan firman Allah taala yang terkumpul dalam kitab suci Al-Qur'an ini berisi pedoman hidup bagi manusia, petunjuk yang abadi bagi setiap generasi. Setiap surah, bahkan di setiap hurufnya, memiliki makna yang sangat mendalam yang akan menyampaikan pada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kakek kami pun baik dari ibu baik dari ayah sama, mereka juga pendonor kornea mata. Yang satu saya tahu ceritanya, alhamdulillah berhasil sampai ke penerima. Yang satu lagi keburu rusak di tengah jalan kalau nggak salah. Nah, jadi memang ini kayak jebakan keluarga, tapi yang bisa kita syukurin gitu bentuknya. Iya. Ya ngasih contohnya ya luar biasa. Luar gitu biasa ya. itu mah ya. Mengajarkan sesuatu yang membawa kita supaya bisa peduli sama orang lain. Kan memang kita sebagai manusia harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan ini memang ajaran yang baik lah kalau orang tua sebagai orang tua mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya. Benar-benar. Dan memang perlu sobat-sobat keren di rumah, atau perlu juga mungkin ditiru oleh keluarga-keluarga yang lain hal yang seperti ini. Jadi bukan hanya sendiri aja yang berkhidmat, tapi kita juga ngajakin orang lain, terutama keluarga kita. Keluarga sendiri. Kemarin sih sebenarnya nyokap baru meninggal kemarin. Di situ sih saya bilang sayang. Nggak apa-apa, santai aja. Tenang. It's okay. Ya, kalau bisa dibilang sih gue hampir nggak pernah ya ngomong sayang ke nyokap sendiri. Tapi intinya gimana pun juga tindakan gue ya menunjukkan kalau ya gue tuh ada buat dia. Jadi kita itu dulu belajarnya masih menggunakan bahan-bahan yang berbahasa Indonesia. Dan sekendari itu ya. Sumbernya yang berbahasa Indonesia yang menjadi sumber dasarnya. Ya kan, dan itu kita ketahui terbatas karena memang belum diterjemahkan semua. Tetapi di Kadian yang menjadi menarik, yang menjadi menurut saya satu kelebihan lah. Tapi memang ada juga Jamiah Indonesia memiliki kelebihan, Jamiah Kadian memiliki kelebihan juga. Tapi dari sisi ini Jamiah Ahmadiyah Kadian lebih memiliki kelebihan dari segi itu tadi, karena kita tahu bahasa, sehingga kita langsung dari sumber aslinya Mas Yam. Jadi dari sumber asli buku-buku pendiri Jemaat Ahmadiyah itu tadi, Hazrat Masih Maud Wassalam, dan pelajarannya di kelas juga langsung dari buku-buku aslinya, gitu. Jadi bahan kita lebih banyak lah, sumber kita lebih banyak dibandingkan kita dulu di Indonesia. Ada hal-hal yang memang dulu kita nggak ketahui, kemudian sampai di sana jadi kita ketahui, gitu. Selain bahasa Urdu sendiri kan mungkin kalau di luar kurang awam gitu ya. Kalau sumber-sumber buku bahasa Arab sendiri lumayan banyak juga kan? Oh iya, bahasa Arab, Hazrat Masih Maud Wassalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, banyak menulis juga buku-buku bahasa Arab, dan bahkan beliau menantang ulama-ulama lain juga, barang siapa saja yang berani menjawab buku-buku beliau atau menulis tandingan buku-buku beliau malah mau mengasih hadiah itu. Ya kan, banyak sekali buku beliau, Nurul Haq, ya kan, dan buku-buku yang lain juga, banyak sekali buku beliau dalam bahasa Arab. Bahkan itu saya ingat ada khutbah ilhamiah itu Pak. Kita tahu itu khutbah ilhamiah itu adalah khutbah beliau di dalam bahasa Arab, dan itu yang diilhamkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, pure itu bahasa Arab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Holy ya Bari ya Musawwir ya Ghufar ya Qahar ya Wahhab ya Razak ya Fatah ya Alim ya Qabir ya Basit ya Hafid ya Rafiq ya Mu'in ya Muzir ya Sami ya Basir ya Hakam ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Islamku keren dimanapun Anda berada, senang berjumpa dengan Anda semua. Dan perkenalkan, nama saya Arsalanullah Muhammad Ahmad Arash. Dan pada dars subuh kali ini saya akan membahas berkenaan sifat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Mu'min. Sobat keren, dalam hidup seringkali kita tidak lepas dari rasa ketidaknyamanan atas segala sesuatu. Misalnya ketika menghadapi ujian atau berada dalam situasi yang kacau, bahkan rasa tidak nyaman pun terkadang datang pada situasi yang aman-aman saja. Seringkali rasa tidak nyaman ini menghadirkan rasa gelisah yang berlebihan, yang dapat menimbulkan dampak psikis bahkan terhadap fisik kita sendiri. Menghadapi hal tersebut, nampaknya kita perlu bercermin kepada salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Mu'min, yang artinya Allah Maha Pemberi Keamanan. Sebagaimana kita ketahui bersama, keamanan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi kita semua. Rasa aman menaungi kita dari segala bentuk kekacauan yang pada akhirnya menghadirkan rasa tentram di hati kita semua. Hadirnya rasa tentram ini menjadikan kita tenang dan mampu menjalani hari demi hari dengan begitu sangat tenang. Berkaitan dengan sifat Al-Mu'min, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Artinya, ialah Allah dan tiada Tuhan selain Ia, Maha berdaulat, yang Maha suci, sumber segala kedamaian, pelimpah keamanan, Maha pelindung, Maha perkasa, Maha penakluk, Maha agung, Maha suci Allah, jauh di atas apa yang mereka persekutukan dengan Ia. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 23. Sobat Islamku keren, dari ayat ini kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi keamanan baik secara perseorangan maupun secara global. Akan tetapi rasa aman ini hanya mampu diraih bila memiliki kedekatan atau ikatan hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Membicarakan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Mu'min, arti perkataan ini telah dijelaskan oleh berbagai para ahli bahasa dan para ahli tafsir. Yang ringkasannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala di bawah sifat mukminnya adalah sebagai pelimpah keamanan dan pemberi kesaksian kepada para nabinya, sekaligus pemberi mukjizat untuk mendukung kebenaran dakwah dari para nabinya itu. Dan apabila manusia beriman kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan dan keselamatan kepada mereka dari setiap kejahatan makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketentraman hati kepada mereka, baik di dalam kehidupan dunia maupun ketika nanti di akhirat. Akan tetapi
untuk mendapatkan berkat dari sifat Allah Subhanahu wa taala ini tentu ada syaratnya. Apa sih syarat-syarat bagi seorang manusia untuk menjadi mukmin yang sejati? Tentang ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan berbagai macam keistimewaan orang-orang mukmin di banyak tempat di dalam kitab suci Al-Qur'an. Seorang hamba yang mukmin untuk meraih berkat dari sifat mukmin ini harus berusaha memiliki tingkatan iman yang tinggi dan mengamalkan semua hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah mencapai itu, maka seorang hamba tersebut akan menjadi mukmin yang sejati dan akan menjadi pewaris daripada berkat-berkat sifat Allah Subhanahu wa taala. Sobat Islamku keren. Di dalam permulaan kitab suci Al-Qur'an telah diterangkan siapa yang disebut orang mukmin yang sejati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Artinya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib dan tetap mendirikan sholat dan membelanjakan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan kepada apa yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan serta mereka yakin akan adanya kehidupan di akhirat nanti. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3-4. Ciri khas pertama seorang mukmin adalah beriman kepada yang gaib. Ciri khas yang kedua adalah mendirikan sholat 5 waktu. Ciri khas yang ketiga adalah membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu membelanjakan hartanya sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ciri khas yang keempat, beriman kepada ajaran yang diturunkan kepada Hazrat Rasulullah SAW, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala. Ciri khas kelima adalah beriman kepada yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Dan ciri khas yang keenam adalah yakin kepada akhirat, yakni yakin kepada apa-apa yang telah dijanjikan di masa yang akan datang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri khas yang pertama bagi orang mukmin yaitu iman kepada yang gaib, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Maka apabila seorang hamba beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala menzahirkan wujudnya kepadanya. Begitu juga beriman kepada para malaikat dan beriman kepada kehidupan sesudah kematian. Kemudian beriman kepada yang gaib juga artinya mempertahankan iman dengan sekuat tenaga dalam keadaan dan situasi apapun, baik suka maupun duka. Jika kita hendak melakukan perbuatan baik, janganlah bertujuan untuk ria atau pamer, ya. Kita sandarkan tujuan kita hanya semata-mata untuk meraih atau mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyaksikan apapun yang sedang kita lakukan. Kita juga jangan sekali-kali berhenti mengamalkan hukum-hukum atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena pengaruh takut kepada musuh. Itulah syarat pertama untuk mengokohkan keimanan. Untuk menjadi mukmin yang sejati, syarat yang paling umum adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat maksudnya
menunaikan sholat dengan penuh konsentrasi dan keteguhan hati. Kita juga diperintahkan untuk menjaga sholat secara teratur dan secara dawam. Sebab jika tidak ada kedawaman atau ketetapan di dalam sholat, misalkan kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, atau karena ngantuk sholat isya ditinggalkan, kemudian langsung tidur, atau karena tidur sangat pulas, kemudian bangunnya kesiangan, akhirnya sholat subuh pun ditinggalkan. Banyak juga orang yang meninggalkan sholat subuh ketika ia terlambat bangun. Padahal apabila seseorang bangunnya terlambat alias kesiangan, ia boleh segera mengambil air wudhu lalu mengerjakan sholat subuh itu di waktu itu juga. Biasanya juga ada orang yang sholat dikarenakan bangunnya setelah matahari terbit, dan karena hal itu pasti ia merasa malu untuk mengerjakannya, bahkan kepada keluarganya sendiri, atau biasanya orang yang mengalami hal itu biasanya ia akan sadar sendiri dan menyesali perbuatannya. Mengapa sih saya sholat sangat terlambat? Lalu kemudian di hari berikutnya ia akan berusaha keras lagi supaya tidak akan terlambat lagi. Ada juga orang-orang yang bekerja disebabkan kesibukan, akhirnya sholat zuhur dan sholat asar dilewatkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang mukmin adalah orang yang tetap mendirikan sholat. Bagaimana mereka tetap mendirikan sholat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala sholatihim daimun. Artinya, yakni orang mukmin adalah orang yang selalu tetap mendirikan sholat secara dawam. Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 23. Orang yang teratur mengerjakan sholat tidak membiarkan sholatnya terbengkalai. Ia akan senantiasa menjaga sholatnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala sholatihim yuhafizun. Artinya, yakni orang mukmin adalah ia yang selalu siap menjaga sholatnya. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 9. Orang mukmin menjaga sholatnya lebih daripada menjaga sesuatu barang yang sangat ia cintai. Sebagaimana seseorang akan menjaga sesuatu barang yang sangat ia cintai, maka orang mukmin menjaga sholatnya lebih cermat dan waspada daripada orang yang menjaga barang yang ia cintai itu. Ia akan merasa sangat gelisah jika sholatnya terlewatkan. Jika keadaan seseorang sudah seperti itu, maka keimanannya akan menjadi kuat dan akan menjadi sangat tangguh. Ia tidak puas hanya dengan keadaan demikian. Bahkan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawqutan. Artinya, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang. Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. Dari ayat ini jelas bahwa orang mukmin sejati adalah ia apabila tidak sempat menunaikan sholat tepat pada waktunya, ia rasa sangat gelisah. Diceritakan juga di dalam kitab Masnawi karya Hazrat Jalaluddin Rumi bahwa ada seseorang yang bangun terlambat ketika waktu subuh, ketika waktu subuh sudah tiba dan sholatnya sudah terlewat. Ia begitu sangat gelisah sampai-sampai
ia menangis terseduh-seduh ya. Seakan-akan seperti mau pingsan. Pada hari berikutnya, ketika waktu sholat sudah tiba, ia mendengar suara yang membangunkan. Hai fulan, bangunlah, cepat kerjakan sembahyang. Lalu ia tanya ke arah suara itu datang. Kamu ini siapa? Ia jawab, aku ini syaitan. Mengapa kamu syaitan membangunkan orang untuk sholat? Syaitan itu menjawab, kemarin kamu menangis terseduh-seduh dan kamu banyak membaca istighfar karena sholat kamu sudah terlewatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasihan kepada kamu dan telah memberi pembalasan kepada kamu lebih banyak dari istighfar yang kamu baca. Sedangkan tujuanku, kata syaitan, yang sebenarnya supaya kamu terlepas dari ganjaran atau pembalasan dari itu. Supaya kamu jangan mendapat banyak ganjaran tanpa mengerjakan sholat. Lebih baik aku bangunkan kamu dan kerjakan sholat, supaya kamu mendapat ganjaran sholat saja sesuai hukum yang telah ditentukan. Kalau tidak, kata syaitan, kamu nanti nangis lagi terseduh-seduh dan menerima ganjaran yang lebih banyak lagi tanpa mengerjakan sholat. Jika keadaan demikian, maka aku akan gagal dari tujuanku. Begitu kata setan. Sobat Islamku keren, begitulah rasa penyesalan dan kegelisahan orang-orang mukmin disebabkan terlepasnya mengerjakan sholat. Kemudian, bagaimana kelebihan orang mukmin ketika menunaikan sholat? Orang mukmin menunaikan sholatnya dengan khusyuk dan konsentrasi yang begitu sangat dalam. Dan setiap orang mukmin harus memberi perhatian penuh terhadap sholat berjamaah. Sebab sholat dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya jika dilakukan dengan berjamaah. Oleh sebab itu, sedapat mungkin kita sembahyang melaksanakan secara berjamaah. Kita ketahui bersama bahwa di dalam hadis juga dikatakan bahwa ganjaran sholat berjamaah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berlipat ganda hingga sampai 27 kali. Ciri kelebihan akhlak orang mukmin adalah bukan hanya ia sendiri giat menunaikan ibadah sholat, namun ia juga mengajak orang lain untuk sama-sama menunaikan sholat secara teratur. Bahtera rohani ini juga tidak ada bedanya dengan keadaan sebuah keluarga. Di dalamnya setiap orang harus memberi perhatian terhadap saudara mukmin lainnya. Apapun yang ia sukai untuk dirinya harus ia sukai juga untuk orang lain. Karena hal itu merupakan sarana yang sangat baik untuk meraih dan memperluas ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, sobat keren, harus diingat bahwa jika kita bermaksud mengingatkan saudara mukmin lain untuk menunaikan ibadah sholat, haruslah disertai dengan rasa cinta dan kasih sayang kepadanya, supaya ia tidak merasa malu atau marah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amr ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Artinya, dan perintahkanlah kaum kerabatmu untuk mendirikan sholat dan berstetaplah di dalam mengerjakannya. Quran surah Taha ayat 132. Di dalam ayat ini, selain ibu bapak, kakak adik, atau saudara lainnya harus saling mengajak untuk menunaikan ibadah sholat, maka kita sebagai umat muslim yang taat harus saling mengingatkan dan mengajak saudara muslim yang lain, tentunya dengan cara yang lemah lembut dan penuh kecintaan ya.
Nah, cara inilah yang dapat memberikan kekuatan dan persatuan terhadap orang-orang. Sebab dengan cara demikianlah hubungan erat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dapat ditegakkan dan kedudukan hamba dengan Tuhannya akan semakin sangat dekat. Dan hubungan ini bukan untuk meraih tujuan keduniawian, melainkan maksud utamanya adalah untuk meningkatkan kedudukan rohani orang mukmin dan untuk meraih qurb atau kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita mengingatkan orang lain untuk beribadah dengan tujuan untuk memperoleh maksud baik, maka kita akan menjadi orang-orang yang menerima berkat yang tidak terhingga banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahtera rohani ini pun akan semakin kokoh dan kuat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menasihatkan agar kita sendiri juga harus memberikan perhatian kepada ibadah sholat itu. Karena contoh amal pemberi ingat merupakan syarat yang sangat penting agar jangan dikatakan kita ini hanya pandai mengajak atau menyuruh orang saja, padahal diri kita sendiri tidak melakukan. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah SWT yang terdepan dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Semoga kita bukan hanya pandai mengimani sifat al-mu'min Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi pandai juga dalam menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari demi meningkatkan mutu kerohanian kita. Demikianlah dari subuh yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.